Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Fatima Azhara dengan NIM 253104552 Prodi Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas simulasi jaringan komputer menggunakan aplikasi Justo Packet Tracer. Di layar sudah bisa kita lihat halaman kerja kosong yang akan kita gunakan untuk menyusun topologi jaringan. Yuk langsung saja kita mulai dengan memilih perangkatnya. Pertama, masukkan 6 perangkat PC. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu kita masukkan 6 switch. Kita menggunakan PT switch ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya guys. Setelah itu kita masukkan 3 router. Kita menggunakan router PT router. 1, 2, 3. Setelah itu kita memasukkan 3 server utamanya ya. 1, 2, 3. Setelah itu kita memasukkan 4 laptop. 1, 2, 3. Bentar. 4. Kita atur dulu ya skemanya biar terlihat biar rapih gitu. Ini masukannya di sini. Rapikan dulu. Tertata rapi aja gitu. Router di sini. Switch. Ini routernya di sini. Switch. Server ini. Kita menggunakan jaringan wifi-nya menggunakan access point untuk bisa laptop tersebut terhubung ke wifi. Setelah itu kita membuat jaringan di sini yaitu admin. Bawahnya itu VNAND. Setelah itu sales toko. Sales pusat. Di sini kantor pusat. Setelah itu di sini switch-nya itu berubah menjadi kantor. Di sini menjadi toko. Di sini sales toko. Di sini AP toko. Setelah itu di sini menjadi switch server karena switch ini akan menghubungkan ke server. Maaf. Di sini switch IT. Di sini baru servernya. Server DNS, di sini server web. Baru di sini server DHCP. Dari sini laptop akan mendapatkan IP secara otomatis. Setelah itu kita masuk ke sini dulu. Sales 2. Sini sales 1. Sini sudah jelas ya. Piranti ini itu akan dibuat menjadi jaringan yang dirancang menghubungkan kantor pusat VLAN dan router toko dan router server ini secara aman nantinya akan menggunakan multi mode fiber dan nanti akan dijelaskan. Oke, kita lanjut dulu mengkonfigurasi kabel. Kita akan mengkonfigurasi kabel untuk PC 0 dan 1. Semua PC menggunakan kabel string. Itu 0, 01. Setelah itu PC 1, 01, 11 ya guys.
Setelah itu kita masukkan lagi dari PC 2 yaitu 0 ke switch VLAN 01, terus kita hubungkan lagi PC 3 01 ke sini PC 21, terus salah satu ke sales pusat itu menggunakan PA 01, dan kita dari sales 2 menggunakan PA 0 sampai PA 11. Setelah itu kita akan dari switch ke kantor pusat itu, dari switch admin ke switch kantor itu menggunakan kabel cross ya guys, 21 di 11. Setelah itu dari switch VLAN ke switch kantor menggunakan PA 3 lagi. Setelah itu dari switch sales pusat 21 ke switch kantor PA 21. Nah, setelah itu kita dari switch kantor ke kantor pusatnya itu menggunakan kabel string ya guys. Dari sini itu PA 01 ke sini PA 00. Nah, ini otomatis akan merah karena belum dikonfigurasi. Setelah itu kita atur dulu di sini mengatur kabel dari kantor pusat ke router toko. Sebelumnya kita di kantor pusat, kita ke physical dulu. Kita sebelumnya menonaktifkan, kita memasukkan PA ini ke sini. Saya sebelumnya sudah memasukkan ini 2 port ini. Yang ini FA kita tarik saja gitu ya. Setelah itu kita aktifkan kembali. Nah, di router server juga kita ya di sini. Nah, ini kita mengulangi seperti yang tadi awal, kita nonaktifkan ininya dulu, terus kita menambahkan PT router NM1FFE ke sini 1. Setelah itu kita on-kan kembali ininya ya. Setelah itu di router toko juga seperti itu. Kita melakukannya setiap router toko. Ininya di off-kan dulu ya. Setelah itu kita memasukkan PT router NM1 ke sini ke portnya. Setelah itu kita on-kan kembali. Setelah itu kita baru menggunakan kabel multimedia fiber dari router kantor 40 ke router server juga 40. Setelah itu kita melakukan kembali dari kantor pusat FA50 ke router toko FA50. Setelah itu sudah, kita akan menghubungkan router toko ke switch sales toko dengan kabel string. Di kabel di sini PA 00 menjadi sales toko PA 01. Setelah itu kita masukkan kembali dari router server ke switch IP menjadi PA 01, terus switch IP ke server DNS-nya PA 3 channel. Setelah itu kita menggunakan string lagi dari switch IP yaitu PA 21 ke server web jadi partner. Setelah itu kita dari angka kembali dari dari sales toko ke DHCP yaitu PA 21 ke DHCP pas internet juga 0. Nah, setelah itu dari sales toko ini access point-nya ini menggunakan kabel string lagi dari sales tokonya 11 ke access point-nya portnya 0. Setelah itu udah kan, di sini kita akan memasukkan IP dari semua PC ini. IP-nya ini ya guys, nih IP-nya ini, dan untuk salah satu duanya ini, dan memasukkan GTW juga dan DNS-nya. Di sini terdapat ada 6 PC. Di 6 PC ini kita akan tidak akan dari PC 0 ke PC 2 ini kita akan melakukannya terblokir. Jadi dari VLAN 10 ke 20 itu tidak bisa terhubung, dan VLAN 20 ke VLAN 10 juga tidak bisa terhubung, VLAN 30 juga, dan nantinya akan sales pusat ke sales toko itu terhubung. Nah, selanjutnya kita akan memastikan bahwa PC 0 ini sudah dikonfigurasi. Kita masuk ke PC 0 terus ke desktop ipconfig. Setelah itu kita masukkan, saya sebelumnya sudah masukkan ya. Ini seperti ini dilakukan sesuai ketentuannya saya. Dari PC 0 191.16.10 dan subnet masnya ini merupakan kelas C ya. Ini merupakan kelas C. Setelah itu masukkan gateway-nya, terus DNS-nya sudah dilakukan di semua PC. Setelah itu kita akan masuk ke dalam switch PT admin. Di sini di CLI-nya. Nah, di sini CLI-nya kita akan mengetik konfigurasinya, enable configuration terminal, terus plan 10 yang dimiliki oleh si admin ini. Plan 10, nama si switch-nya ditulis nama name admin. Setelah itu kita masukkan exit. Tuh, kita masukkan interface PA 01, INT PA 01. Setelah itu switch mode access swacc switch access plan 10, kita harus mengakses plan 10 agar terhubung. Setelah itu exit, kita masukkan yang TFA 11 yang digunakan port ke
ke switch adminnya tersebut. SW mode access, switch mode access, switch access, agar akses ini berjalan. Switch access VLAN 10 exit nt v21 SW mode strong ini akan menghubungkan strongnya. Terus kita exit aja ya, exit lagi, wait untuk menyimpannya. Nah, 211101 VLAN 10 gitu ya, sini VLAN 10 lagi, VLAN 10 betul. Setelah sudah, kita melakukannya di switch VNAND dulu. Sebelumnya, agar memudahkan kita mengerti portnya ini, kan saya sudah melakukan pembagian port-portnya. Di sini, di PC 0 ini, saya melakukan di sini portnya F0 ke sini, sininya F01, dan dari sini F0, terus F11. Nah, itu di sini F0, terus sini F0/1, F2/1, di sini F0, F0/1, sini F0, sininya F1/1. Ini ya guys. Jadi kita memudahkan kita mengenali, kita akan memasukkan nama biar kita mengetahui portnya ini. Kita tulis saja di sini F01 jadi F11 juga. Terus di sini juga dari adminnya kita masukkan F2/1, di sini F1/1. Setelah itu di sini F0, F1/1, 0/1. Sini F4 kosong, ini di sini 0/0. Setelah itu FA0/1, di sini FA2/1, FA0, di sini F1/1. Nah, di sininya FA0/0, sini FA0/1. Setelah itu kita masukkan lagi FA3/1, tarik ke server DNS FA0. Maaf, ini salah. FA2/1 menjadi FA0. Setelah selesai, nah, jadi memudahkan kita untuk mengenali portnya ini. Kalaupun kita salah mengkonfigurasinya, kita akan mengalami keeroran ya. Setelah itu, setelah sudah di switch admin ini, kita pergi ke switch VNAND untuk melakukan konfigurasi seperti yang ada di switch admin tersebut. Kita ke menu CLI, kita masukkan di sini configuration terminal VLAN 20 punyanya si VNAND ini. Namanya itu menjadi VNAND. Setelah itu exit, masukkan portnya nt V0/1, switch mode access, switch access VLAN 20, exit, masukkan lagi interface 2/1, switch mode access, switch access VLAN 20. Nah, di sini kita akan memasukkan switch mode strong. Maaf. Switch VLAN 20 kita exit dulu ya. Exit. Setelah sudah kita memasukkan interface V2/1 punyanya si switch admin ke switch kantor. VLAN interface 2. Maaf. Dari sini 3/1 interface switch mode strong. Exit kembali. Wait, kita akan menyimpannya.
Setelah itu kita akan ke sales pusat. Di sini di sales pusat persis dilakukan yang tadi, tapi kita menggunakan port yang sudah ditentukan ya. TN configuration terminal, masukkan nama si ini VLAN 20, sales pusat maaf 30, VLAN 30, terus name-nya ditulis ya, name, sales pusat, sales pusat, sales pusat, itu enter, terus exit. Setelah itu kita akan masukkan interface ke 0/1, switch mode akses, VLAN 30, exit, interface ke 1/1, SWMO ACC, SWACC VLAN 30, maaf guys. Setelah itu kita exit terlebih dahulu, terus interface 2/1, SWMO trunk, exit, terus write. Setelah sudah, maka close semua. Nah, setelah itu di sini ya, kita masuk ke CLI lagi, masukkan enable configuration terminal, menghubungkan antara maksudnya biar si switch counter ini mengenali si VLAN 10, terus VLAN 20, VLAN 30, terus exit, entering V0/1, V11, V2/1, VLAN 3/1, first 1, itu switch mode trunk, exit, wait. Ini sudah tersimpan di kantor. Kita ke sales toko, switch sales toko, ke CLI. Perintah switch mode ini berfungsi mengunci port secara paksa agar hanya bisa digunakan oleh perangkat lain seperti PC, laptop, server. Nah, di sini FA1/1 ini terhubung ke bawah menuju ke toko, dan 2/1 ini terhubung ke DHCP. Setelah itu kita memasukkan perintahnya di sini. Ini kita enable configuration terminal. Kita masukkan yang V1/1, V2/1 punyanya sih DHCP ini. Terus configuration. Oh maaf, ada kekurangan. Jadi entering-nya dari V11 sampai V2/1. Setelah itu switch mode akses. Di sini ada kekurangan. Melakukan seperti ini jangan ada kesalahan ya. Sedikit pun salah akan menjadikannya error. Kita harus teliti. Exit, wait untuk menyimpan si konfigurasi ini di sales toko. Setelah itu kita menuju switch PT IP. Nah, di sini switch PT IP itu perintahnya berfungsi untuk mengunci port secara paksa agar hanya bisa digunakan oleh perangkat akhir seperti PC, laptop, toko, server. Nah, di sini ada 2 port kan. Di sini 2/1 untuk si web ini dan FA3/1 untuk si DNS ini. Kita itu menggunakan perintah switch di switch IP di menu CLI. Kita akan memasukkan kodenya seperti yang dilakukan sebelumnya, configuration terminal. Setelah itu INT range-nya, jadi yang tadi saya bilang 2/1 sampai V3/1. Setelah itu switch mode akses, exit, wait. Nah, ini akan tersimpan. Setelah itu langkah ketiga, masuk ke menu router kantor pusat. Menu router kantor pusatnya, kita akan melakukan routing dan intel INT di kita nolnya. Setelah itu kita masukkan enable configuration terminal, internet share 0/0, no shoot,
exit int va 0/0.10 encapsulation dot 1 pi 10, terus omegation dot 1 pi 10 guys. Nah, ternyata ada kesalahannya guys, maaf. Setelah itu masukkan IP addressnya 192.168.21.255.255. Ini kelasnya ya. Setelah itu kita masukkan exit. Guys, kayaknya ada keliruan. Harusnya dari si IP address ini tuh 10 dulu, karena si ininya 10. Kita ulang kembali aja ya. Kita masukkan ulang lagi and configuration terminal, yaitu interface va 0/0, no shoot exit. Terus mau buat sub interface gateway VLAN pusatnya yaitu int va 0/0.10 untuk si admin ini. Setelah itu kita masukkan encapsulation dot 1q 10. Terus kita masukkan IP addressnya 192.168.1.255.1.255.255.255.0. Terus exit. Nah, setelah itu kita masukkan lagi interface va 0/20 bunyinya sih VLAN 20 ini di switch. Terus kita encapsulation .id 20 kita masukkan IP addressnya 192.168.21.255.255.255.0. Terus exit, dilakukan ulang lagi untuk si VLAN 30 ini int va 0030 encapsulation dot 1q 30 sih punyanya sih VLAN 30 ini. Terus masukkan IP address dot 1q encapsulation dot 1q 192.168.30.1.255. IP kelasnya kan kelas C kan. IP address 192.168.30.1.255.255.0. Nah, setelah itu kita exit. Setelah itu port menuju fiber ATP ke arah router server. Interface-nya int va 4/0, IP address-nya 252. No shoot dan exit. Terus masukkan port modul fiber ATP ke arah router atau tadi interface va 50. Masukkan IP address-nya 20.20.20 1.255.255.255. Nah, no shoot down. Terus no shoot exit. Wait, kita simpan. Setelah itu langkah keempat, nah ini kan jadi hijau kan. Langkah keempat, proses pengaturan parameter jaringan konfigurasi di router server sedang ini dan routing menuju ke router server. No CLI no. Terus masukkan enable configuration terminal interface va
4/0, terus IP address 10.10.10.2 255 no shutdown. Setelah itu exit, masukkan interface va00, terus masukkan IP addressnya 192.168.101.255.255.255. ini punya password no shutdown. Exit lagi, baru wallet. Setelah ini kita masuk ke router toko di sini. Nah, ini kan udah jadi hijau kan, jadi konfigurasinya berhasil. Setelah itu kita akan masukkan konfigurasi ke router toko. Nah, dari sini kita memulai masukkan kode lagi. Enable configuration terminal, interface K5/0 port. Masukkan portnya ya. IP address 20.20.20.2 255 no shoot, exit. Dari situ masukkan portnya lagi va01, IP address, bentar, interface no shutdown, va51 interface fa0/1, interface TPN nomor INT5. Kita kembali mengulang lagi guys. Enable configuration terminal, terus INT va5/0 IP address 20.20.22 255 255 no shoot. Terus kita exit, terus masuk lagi. Maaf ya, tadi bukan port 0/1, jadi portnya 0/0. Port 0/0, terus masukkan IP addressnya ke address 192.168.1.255.255.255.0 no shutdown, exit, wait. Ya kan, kenapa 00 tadi? Karena ini nih, di sini portnya FA0/0, jadi jangan sampai salah, karena nantinya kalau misalnya salah, nanti di sini tidak terbaca karena portnya bukan FA0/1, karena portnya FA0/0. Setelah router toko berhasil nih, dari kantor pusat ke router toko kan berhasil. Nah, setelah itu kita pengisian rutin statis pada kantor pusat. Mengapa pengisian rutin statis di kantor pusat? Proses ini menentukan memasukkan rute perjalanan paket data secara manual oleh administrator jaringan ke dalam tabel. Kita masuk ke sini, kantor pusatnya. Kita konfigurasi ya. Enable configuration terminal, IP root-nya. IP root 192.100. Setelah itu masukkan 255.10.10.2. IP root lagi 192.168.255.255.0.20.20.22. Exit. Wait, tersimpan. Nah, setelah jadi itu, kita masuk ke router servernya ini. Kita masukkan kodenya lagi. Enable configuration terminal, IP root 192.168.255.255.255.0.10.10.10.1. IP root 192.168.255.255.0.10.10.10.1. Exit. Wait, simpan ya. Terus ketik juga di router toko. Enable configuration terminal, IP root 0, semuanya yang masuk ke sini bisa 00.0.0.2.3.4.2
34 aduh maaf guys, IP root 1 2 3 1 2 3 4 20 1 valid karena ada yang kurang. IP root 0 0 0 0 jadi 1 2 3 4 20 20 21. Nah, exit. Wait. Setelah selesai nih, kita masuk ke langkah 5. Membuat access point ACL di kantor pusat, di mana di sini akan kita tentukan siapa saja yang dapat mengirim jaringan. Ini akan ada pemblokiran juga. Membuatnya yaitu enable configuration terminal, address list 100. Kita harus teliti ya guys. Denny IP 192.168 10 1 2 3 255 192.168 168 20 0 19168 20 0 1 2 3 255. Enter. Invalid. Karena apa? Karena pasti ada yang kurang. Tuh. Nih, pengurusan access point-nya juga. Access list 100 Denny IP 192.168 10 0 0 0 255 192.168 20 0 1 2 3 255. Nah, kembali lagi access list 100 Denny IP 192.168 10 192.168 10 1 2 3 255 192 168 30. Punyanya 930 ini. Terus yang 30 0 1 2 3 255. Access list maaf di sini menjadi access list 100 permit IP any. Nah, so access list 101 Denny IP 192.168 20 0 1 2 3 255 192.168 10 0 1 2 3 255. Access list lagi 101 Denny IP 192.168 20 0 1 2 3 255 192 168 30 0 0 255. Terus di sini access list access 1 list 101 permit any. Woi, kenapa ini? Access list 101. Oh maaf guys, list 101 access 101 permit IP ani kurang IP. Terus kita lakukan lagi access list 102 Denny IP 192 168 30 0 1 2 3 255 192 168 10 0 1 2 3 255. Access list 102 Denny IP 192 168 30 0 1 2 3 255 92 168 168 20 0 1 2 3 255
Setelah itu akses list 102 jenis TCP 192.168.30 123.255 host 192.168.103 FQ www. Terus di sini akses list 102 permit permit IP ini. Setelah itu intep 0/0.10 exit IP access group 100 exit IP access group 101 in maaf salah IP setelah exit ini harusnya kita int 0/0.20. Harusnya di sini kita masukkan konfigurasi int 0/0.20 IP access group 101 in untuk exit. Nah, itu masukkan interface K30 0/0.30 IP access group 102 in mana in kok nggak bisa in IP access group 102 in terus langsung exit read. Selesai. Nah, setelah ini selesai, kita mengaktifkan DHCP di server DHCP ini. Nah, kita klik server DHCP service, pilih menu DHCP di sini. Nah, di sini DHCP-nya di on kan, terus file name-nya menjadi Poltok aja ya. Toko. Nah, setelah itu default GTW-nya menjadi di sini, default GTW 192.168.168.41. Ini IP root toko arah bawah ya. Terus DNS servernya 192.168.104 ya. Ntar IP-nya dari 192.168 start IP-nya 68.40.40.0. Dan destinasinya menjadi kelas C aja ya. Nah, ini lebih mudah menggunakan kelas C. Setelah sudah, ininya masih numbernya 50 aja. Add, terus save. Sudah ya, ini di sini nih. Sudah terhubung. Setelah itu kita masuk ke menu desktop. Kita konfigurasi IP pada si DHCP-nya. DHCP juga harus memiliki alamatnya sendiri ya. Jadi kita menggunakan statis 192.168.40.3 sana sininya langsung, terus default GTW-nya 192.168.41. Setelah itu di sini DNS-nya 92.168.104. Nah, setelah sudah, kita akan tahu si laptopnya ini nanti akan mempunyai IP secara otomatis karena si DHCP-nya. Sebelumnya kita masuk ke langkah konfigurasi access point ini. Kita klik terus setting IP toko di configuration portnya port 1 ya. Pada bagian SSD-nya ini ubahnya menjadi wifi toko aja ya, wifi toko. Nah, setelah itu kita menggunakan ini authentication-nya menjadi web aja. Kita masukkan kuncinya 123456789. Nah, setelah itu sudah ya. Nah, untuk menghubungkan jaringan ini wifi laptop ke sini itu menggunakan laptopnya disetting terlebih dahulu. Setiap laptop sama laptop ini disetting. Klik laptop, matikan. Nah, di sini dicabut ini, dinonaktifkan dulu, terus ini portnya dicabut, modulannya dicabut, terus ke mode WCPN. Nah, di mode ini kita masukkan dan kita aktifkan kembali.
Terus kita masuk ke menu desktop, terus kita ke PC Virus. Karena biasa, refresh dulu ya. Nah, di wifi toko ini kita pencet terus connect, terus masukkan si passwordnya ini yang tadi kita buat, terus connect, terus jadilah ini seperti ini ya. Kita lakukan seperti itu berulang kali. Di sini matikan dulu portnya, terus kita buang, terus ke PC Virus. Nah, di sini PC Virus, nggak kelihatan ya, ini kita aktifkan, terus ke menu desktop PC Virus. Ini pilih connect, terus refresh agar ininya muncul. Nah, di fit toko ini, nah kita masukkan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 5-nya mana kurang? 5, 6, 7, 8, 9, 0. Connect. Nah, setelah connect, kan seperti ini. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, ini dibuang dulu. Terus masukkan ini. Terus aktifkan ke menu desktop PC Virus. Connect-nya di refresh dulu. Nah, di wifi toko ini kita connect, terus masukkan tag-nya ke connect. Nah, kita kenapa dia tuh? Dimatikan dulu ya. Kita buang, terus masukkan portnya. Aktif, terus desktop, terus di PC Virus ini connect, refresh. Nah, wifi toko connect, terus masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Connect. Akan terkonek semua. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah 8. Di sini kita akan mengkonfigurasi proses server DNS dan web ini, yaitu dua infrastruktur layanan utama pada blok server untuk menyediakan layanan aplikasi internal yang dapat diakses dengan mudah dan aman oleh pengguna jaringan yang diizinkan ini. Jadi di sini kita pilih server DNS dulu. Nah, setelah itu kita klik service. Di sini klik server DNS nih, DNS. Pilih jadi on. Terus di kolom name ini ketik menjadi administrasi home. Nah, di sini di kolom addressnya ini kita akan masukkan IP web servernya 192.168.103. Nah, klik tombol add. Nah, terus kita masuk ke IP server DNS-nya ini, pilih desktop, IP address ini kita akan mengisikan dulu ya, 168. Dia juga harus mempunyai alamat agar mudah. GTW ini 192.168.101. Ini punyanya IP router yang mengarah ke server ya. Default gateway-nya itu 192.168.104 ya. Selesai, kita masuk ke server web. Server HTTP-nya on-kan semua. On semua, terus ke desktop, IP config. Dia harus memiliki alamat terlebih dahulu. 192.168.103. Nah, lalu gateway-nya 192.168.101. Ininya 192.168.104. Nah, setelah sudah, kita akan menguji jaringan, di mana pengujian masing-masing jaringan admin, Pinance, dan Sales pusat ini tidak terhubung. Tahap ini adalah proses validasi dan verifikasi sistematis untuk memastikan bahwa aturan si ACL ini, di sini yang tadi di kantor pusat ini, benar-benar berhasil mengisolasi lalu lintas data antar divisi internal di kantor pusat secara total. Nah, sekarang pengujian jaringan admin ini dari PC 0 ya. Kita coba. Nah, kita masuk ke command prompt, lalu masukkan pengujian dari si PC 2 yang ada di switch VNAND ini. Jadi kita akan melakukan, apakah ini akan berhasil tidak terhubung. Kita akan mengujinya dengan pin 192.168.22 punyanya si PC 2 di switch VNAND ini. Bismillah. Nah, di sini terdapat reply from 192 destination host unrestricted. Di sini bahwasanya si jaringan ini terblokir. Berarti ini berhasil ya. Terusnya di VNAND menuju sales pusat. Kita akan coba dari jaringan VNAND ke sales. Setelah itu nantinya kita akan menuju sales ke admin agar kita mengetahui bahwa apakah ini benar-benar berhasil gitu. 168 terus 98 32 requesting out. Nah, dari sini requesting out itu berarti berhasil juga karena sudah diblokir.
Nah, setelah itu kita akan memastikan dari Sales 2, mencoba dari Sales 2 ke si switch admin tadi. Commit from ping 192.168.10.2. Nah, di sini akan reply-nya itu terblokir. Jadi pemasangan tadi itu, konfigurasi tadi itu berhasil terblokir. Nah, setelah itu kita akan ujian Sales pusat. Sales pusat ke Sales toko ini harusnya terhubung karena tab ini protokol deskoneks yang tercabang untuk membuktikan bahwa jalur komunikasi khusus yang dirancang oleh diri Sales penjualan di kantor pusat menuju cabang toko dapat saling bertukar data dengan lancar tanpa hambatan. Nah, di sini kita langsung ke Sales, pengujian Sales 2 saja. Sales 2, pengujian Sales 2 ke laptop. Sebelumnya ini laptop ini memiliki IP config secara otomatis. Nah, kita harus mengecek dulu. Nah, di sini statusnya itu DHCP karena IP yang otomatis terisi. Jadi di sini 192.168.42. Nah, 42 ya. Kita masukkan ke sini. Pengujiannya di Sales 2. Kita menguji laptop 0 ping 168.40 berapa? 42. Di sini akan requesting. Bukan. Ini akan. Kenapa di sini requesting out? Karena ini baru permulaan. Jadi si Sales ini akan menjadi kayak permulaan gitu, jadi pemanasan. Jadi kita tuh harus memasukkan lagi ya. Ayo kita jangan menyerah. 192.168.42. Bismillah. Nah, kan berhasil. Karena apa? Karena ini pemanasan yang di awal itu. Nah, setelah sudah berarti pengujiannya berhasil ya. Dari Sales pusat menuju Sales toko itu berhasil. Nah, setelah itu yang hanya terhubung itu jaringan pengujian selanjutnya, yaitu pengujian jaringan admin dan finance yang dapat jaringan admin dan finance yang dapat mengakses web server tadi itu yang administrasi com ini di sini itu berhasil. Tab ini adalah validasi keamanan filter HTTP untuk memastikan dokumen sensitif di web server hanya bisa diakses oleh divisi berwenang admin dan finance, sementara divisi Sales diblokir secara sistematis ya. Jadi kita akan menguji divisi 0. Divisi 0 ini. Nah, setelah itu kita masuk ke web browser. Bismillah. Nah, dari sini kan kita nanti akan mengetahui bahwa si admin ini dan si finance ini harusnya berhasil domain yang dimasukkan ke sini. Itu jadi mari terus belajar. Nah, di sini kita masukkan administrasi yang tadi itu dengan cara http administrasi.com go. Ini tidak terbaca. Kenapa ini tidak terbaca? Nah, sebelumnya saya mengetahui bahwa kenapa si switch finance ini tidak dapat mengakses domain karena di router server itu IP yang ini nih. IP yang nomor IP ini router 92.168.0.255 ini ternyata berniat menyontek metode seperti netting atau meringkas jalur. Secara teori, Ethernet Mas 255.200 menjangkau semua yang berawalan yang termasuk VLAN 10.22. Jadi bentrokan jalur ringkasnya itu saya menjadi bingung. Nah, sekarang saya sudah melakukan perbaikannya, yaitu menghapus rute global yang bikin bentrok ini. Nah, dari sini kita menghapus delete nomor IP rute ini, terus setelah itu enter setelah itu memasukkan rute spesifik yang benar dan jelas ini, yaitu terdapat ini nih 10 ini punyanya VLAN 10 dan 20 ini bawahnya merupakan VLAN 20 dan ini merupakan VLAN 30. Nah, setelah selesai kita akan mengecek bahwa apakah si server DNS ini bisa berhasil, maka kita pingnya di PC 3. Nah, ini di PC 3. Oh my god. Nah, di PC 3 ini kita akan melakukan ping yang dimana ini merupakan uji coba koneksi server DNS-nya. Ini hasilnya itu berhasil, dan di server DNS-nya juga ternyata berhasil, dan ini memastikan bahwa ternyata koneksinya berhasil. Setelah itu mencoba ulang lagi mengakses domain untuk switch admin dan finance ini ternyata berhasil. Nih, masukkan ke web browsernya PC 0 punyanya si switch admin ini, ketik http terus //.
garis miring 2 terus tulis administrasi.com, yaitu yang ditulis di server dan-nya. Nah, setelah di go ini maka berhasil. Jadi, pengaksesan domain ini hasil dinyatakan berhasil. Dan divisi 2 pun yang pindah juga berhasil nih. Karena apa? Karena nih itu karena ada kesalahan penyimpanan root di bagian si router server di atas. Jadi si switch pusat ini tidak dapat mengakses di domain ini. Kita coba dapat mengakses domain yang sudah di eksekusi di server DNS. Jadi yang dapat mengakses domain ini ya si switch admin dan switch ini, jaringan yang ada di switch admin dan switch. Nah, jadi seperti itu guys. Nah, itu dia langkah-langkah mudah membuat simulasi jaringan di Cisco Packet Tracer. Topologi kita hari ini sudah berjalan dengan lancar ya, walaupun sedikit ada kendala, tetapi dari situ kita paham bahwa harus benar-benar teliti. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas telah menonton video kali ini. Sampai jumpa kembali. Dadah.